Salam sade, salam cuan. Iki piye, iki piye, iki piye. Jadi udah makan bola ya, banyak yang makan bol ya. Udah ini, udah pada ribut. Terus, aduh, gua kayak dikejar-kejar aja. Tenang, nggak usah kejar kalau udah timingnya ini. Jangan begitu, ini langsung tanya kayak diburu setan, santai gitu. Udah habis TP cuan, lihat dulu, jangan terus cuan, apalagi gitu, nggak habis-habis ini market, nggak ada yang ini pasti gitu ya. Eh, dan saya bukan siapa-siapa, kebetulan hit menurut analisa prediksi saya bukan berarti selalu tepat gitu, nanti pas lagi melenceng marah-marah. Ini yang buat gue pusing. Santai aja, apalagi yang buat subscriber baru gitu ya. Coba ikutin arus, tonton video lama dulu gitu ya, biar kalian lebih paham. Jadi eh hari ini di luar ekspektasi saya kemarin. Kemarin saya padahal saya perkiraan saya monthly candle-nya tutup mungkin di 40 something, 41.600 lah paling tinggi, saya rasa main di situ kan. Saya pikirkan paling ini di bawah 42, nggak nyangka dihajar ke 44 loh. Ya memang kalau rezeki sama Tuhan kasih ya gitu kan, bangun pagi-pagi saya hajar 44, sempat turun ke 43, udah sempat drop lah 43 300 atau 200, sudah gua langsung TP semua. Karena jujur kondisi begini lebih agak sulit tidur megang bull, jujur aja gitu ya, daripada bear ya. Kondisi yang lagi nggak nentu gini lebih tenang pegang bear, itu jujur. Malah tadi pagi saya lepas semua bull saya gitu ya, nggak banyak sih ya. Pas lihat ini udah langsung gua lepas gitu. Ya udah, saya serok bear dulu 50%. Ya, saya udah masuk bear, kalau nggak salah tadi di 43.200-an gitu lah ya, 43.200-an something gitu. Kalau nggak salah saat itu saya lepas, saya serok bear sekitar 50% aja. Karena hitungan saya begini, tanggung sih sekarang, maka dia di 44 langsung kena reject lagi, dia nggak mau naik lagi gitu. Jadi saya masih ini harus lihat berapa hari. Jadi ada yang nanya, udah bisa serok, cicil ya, seperti kemarin saya selalu bilang cicil kondisi gitu. Jadi nggak perlu tanya-tanya lagi, repeat gini apa kayak gimana ya, saya harus ngulang-ngulang. Kalian lihat ini, kalian kan harus Dior juga, jangan semua kayak saya harus suapin kalian gitu, jangan juga gitu. Kalian Dior juga, nonton di TA lain apa, kalian buat keputusan juga gitu ya. Jadi kalau untuk bagian saya, paparan saya begini, saya jelaskan. Saya tadi masuk, kira-kira kalau kalian yang mau masuk kondisi ini sekarang, coba saya buka dulu marketnya. uh, Market cap 1,99 ya. BTC dominan, BTC dominan lagi menguat ya, 41,2 di CoinGecko. Kalau di CMC berapa? Coba saya lihat. Di CMC lebih ini lagi, 42,9. Bullshit, selalu nggak cocok ya CMC sama CoinGecko. Yang mana patokan kurang jelas juga ini. Di market cap CMC 1,91, di CoinGecko tadi saya lihat 1,99. Ya udahlah, nggak terlalu ini. Kalau dia punya Bitcoin, nah sekarang Bitcoin juga di posisi 43.276, hijau 14%,21 ya. Ethereum juga naik 11,6% di 2920 2900. Jadi banyak yang hijaunya, hijau ini juga sih sebenarnya. Mereka ini kayaknya setelan bandar, cuma ada beberapa yang memang hijaunya bener, yang ada volumenya gitu ya. Ada yang naiknya hijau tapi volumenya nggak berubah kecil dikit gitu, tapi kok bisa hijaunya 11%, 12%, 9% kan. Ini agak ini juga, yang saya tadi cek bener-bener yang volumenya ada ya. Misalnya kayak BNB, Ethereum udah pasti ya. Terus Cardano asli ada volumenya gitu ya.
Terra Luna bener-bener ada volume, Solana juga ada volume dikit. Yang lain nggak terlalu. Uni ada volumenya juga, lumayan kita lihat naiknya kan. Tapi ada banyak yang naik 9-7%. Kayak misalnya kali ini Habar ya, Habar ini 722 itu volumenya kurang ada, nggak berapa berubah, tapi kok bisa ini gua juga bingung ini. Ada banyak yang disetel juga sama mereka ini, Excel nggak jelas juga. Kita hati-hati koin. Jadi gini, ini tanggung dia. Jadi sebenarnya kalau dari technical analysis pasti mereka banyak yang bahas akan ke 4647 ini ya, karena udah ada break di layer 41,6 atau 42 lah dia punya di situ golden pocketnya situ, itu dia udah ke atas, seharusnya dia ke 4647, tapi saya ragu seperti kemarin-kemarin itu. Masih ingat nggak waktu kita ambil bear itu kan taksiran saya kan juga di 46 gitu ya, ternyata di 45 di reject, 45 reject, akhirnya banting lagi gitu. Jadi kita nggak tahu ini tadi pertama di 44 udah kena reject gitu, maka saya pikir-pikir tadi saya masuk 40 atau 50% dulu, lihat dia mau ini nggak dalam 2 hari ini ya, tanggung dia apa dia ini sideways dikit, baru dia tendang ke atas ke 45 something, 46 atau 47, batasan 45 47 sampai 47 lah kira-kira gambaran gitu. Lihat di mana dia naik kena tendang ke bawah gitu ya. Atau memang udah di 44 nggak dikasih lewat di situ sideways, nanti ke bawah kita nggak tahu. Jadi maka tadi saya pikir ya udah, andai ini saya ambil 50% dulu lah ya, ini bearnya gitu ya, sambil lihat pergerakannya, sambil saya nunggu gitu kan. Sambil saya nunggu pergerakan dalam 2 hari ini, kondisi begitu juga ya, seperti saya bilang, kita harus DCA ya, dollar cost averaging atau cicil ya, nyicil. Jadi kalau selalu saya bilang, kalau kita salah perhitungan, kita bisa dollar cost averaging. Terus tadi ada yang kecepatan masuk karena mereka pikir juga karena takut kondisi, ada yang 40 pas udah 40 41 udah lepas bullnya langsung ambil bear, ada yang kecepatan sangkut. Sekarang jangan takut kondisi gitu, pegang bear, Anda cuma seperti saya udah jelas-jelaskan, jangan all in gitu. Begitu kalau Anda kecepatan atau apa, Anda masih ada dana untuk DCA gitu ya. Oke, hari ini agak santai, saya agak relax, ya buat kopi sambil ini saya bisa ngobrol agak ini ya. Jadi mudah-mudahan kalian jelas ya, ini masuk, udah bisa masuk, udah banyak yang nanya, saya udah balas komennya juga sih, cuma masih udah boleh cicil ini. Saya awal ini saya masuk tadi pagi, saya udah masuk 50% dulu gitu. Jadi antara 40-50% boleh kalian masuk. Nanti lihat dia pergerakan masih mau ke atas atau enggak. Kalau masih ke atas kalian bisa DCA. Tapi kalau misalnya dia lebih mencondong 44, misalnya nanti dia naik lagi ke 44 something, ketendang lagi, saat itu kalian tambah lagi DCA. Berarti kebaca mungkin di situ ditahan gitu. Berarti boleh tambah muatan. Kalau dia tembus naik ya tambah muatan juga gitu. Jadi nggak ada ruginya, cuma butuh sabar, ketelitian aja. Ya, itu aja. Buat saya lebih tenang whole bear. Kenapa? Saya masih yakin bantingan ini. Saya yakin juga ini bull trap ini, saya yakin. Karena pertama kemarin kan saya udah jelaskan, ini dia tutup candle, dia mau setel ke hijau ya kan. Jadi ada tanya, kok kenapa tiba-tiba pump? Ya alasan pertama dia harus setel ke ini ya kan. Ini game, saya kasih tahu gini ya. Jadi udah mereka setel ya kan, di beritanya Cointelegraph. Kalau Telelai itu ya, itu kan gengnya Rusia ya kan, dia buat news eBay accept crypto bla bla bla. eBay udah lama, eBay itu nggak berapa orang pakai lagi ya.
Udah nggak berapa orang dulu berapa tahun lalu ya pakai banyak pakai eBay udah merosot gitu. Sebenarnya nggak terlalu ini. Tapi yang benar-benar pam ya, yang setahu ini yang saya dapat data kenapa pam banyak orang kaya Rusia larikan uangnya rubel mereka buat beli ini karena drop pas kena sanksi kemarin itu 2 hari lalu itu rubel jatuh sampai 30% ya, jatuh sampai 30%. Jadi duitnya makin ini mereka orang kaya sekarang yang menderita orang kaya banyak takut hilang harta gitu semenjak kena sanksi ini ya. Jadi banyak duit mereka arahkan ada yang ke emas, ada yang ke Bitcoin gitu. Jadi kemarin Bitcoin hijau, pam, emas juga pam lagi gitu kemarin. Rupanya mereka alihkan ke situ duit mereka karena takut makin nyusut nilai mereka juga aset-aset mungkin mereka ada yang lepas juga karena market ngeri juga kayak ada saya lihat dia punya ini ETF-nya ya marketnya ETF-nya itu kayak terjun kayak ini kejadian market kemarin 2020 gitu tuh terjunnya tajam kali itu cadas gitu. Jadi makanya kenapa ini pam pertama memang bandar mau setel ke ini dikeluarkanlah berita ya kan eBay nanti kalau udah diatur juga di cover lah sebenarnya orang-orang Rusia banyak beli ini dialihkan duit mereka ya sama aset-aset mereka ini lepas langsung mereka tukar ke ini mereka takut makin ini harta mereka terus berkurang makin susut gitu kan. Terus ada yang tanya kok ini apa karena Swift code ini jadi kripto Swift code di ban terus mereka pada pindah kripto ya itu memang itu alasan karena aset gitu tapi kalau secara pemerintahan ya itu Swift code ini ya kena efek tapi sebelumnya Rusia udah ada prepare sebagai alternatif dari Swift itu sebenarnya mereka udah ada 2014 gitu ya itu udah mereka buat itu namanya STFS ya STFS itu system for transfer of financial message gitu ya jadi itu yang mereka pakai tapi itu belum gede. Kalau Swift code itu kalau untuk pakai transaksi pengiriman uang ini itu transaksi internasional transaksi ya kan itu dia terhubung sekitar 11.000 bank. Nah, sedangkan Rusia punya STFS ini cuma kalau nggak salah sekitar secara internasional 23 bank doang gitu. Tapi ya dalam kondisi gitu ya helpful juga sih sebenarnya gitu ya. Cuma nggak terlalu ini. Makanya ke depan kenapa kita masih ini pegang bear yang lebih aman ya kan? Karena ini market dia udah jatuh sekali, pasti akan ada yang buang barang banyak, termasuk dia pemerintah kan, misal pemerintah Asia, dia perang ini satu hari perang itu duitnya gede gitu ya, harus habiskan dana cukup gede per hari itu ya, mereka harus cepat selesaikan perang ini, kalau nggak bisa bangkrut tuh negara kan. Nah, sekarang dia kena blok. Karena sanksi finansial banyak kena blok, pasti nanti ada aja dia cari jalan buang barang gitu ya. Entah Ethereum-nya dari si Vitalik puterin, BTC, orang-orang berduit yang butuh dana putar atau apa, kita nggak tahu. Pasti ada buang barang, karena saat mereka butuh duit, ya market akan ini kena gitu. Kapan? Ya itu kita nggak tahu pastinya. Jadi itu satu sisi dari itu aja alasan kenapa kita pegang bear lebih aman kan. Kedua juga nunggu Fed kan apa yang mau diputuskan ya kan. Jadi carut marut kondisi gitu, itu kondisi sekarang lebih enak tidur tuh memang pegang bear. Makanya tadi pagi saya lihat begitu dia tedak, wah buru-buru gua ini semua gua lepas bull gua gitu ya. Takutnya kebawa lagi, kita nggak pernah tahu market sekarang gini kan. Bisa ini aja kita udah pujitan kita itu blessing loh. Cuan Army ini termasuk bukan karena siap pinter.
memang kita analisa juga ya, God bless us gitu ya. Tuhan berkati kita lancar rezeki, maka banyak yang perlu uang. Tadi ada yang bilang dia ini syukur dapat rezeki untuk istrinya hamil 7 bulanan ya kan. Kemarin juga puji syukur ya yang dapat dana juga untuk ibunya berobat kanker payudara. Sangat bersyukurlah ya. Ini bukan karena inilah jalan Tuhan. Mungkin kita nggak pernah tahu gitu. Yang penting saya berusaha ya. Saya ini jujur lebih senang saya dengar kabar gitu ya. Memang cuan-cuan gitu senang, tapi pas saya dengar bisa kebantu orang gitu, gua itu beda senengnya. Sukacita itu ada gitu. Kalau cuan itu sukacitanya nggak ada, happy doang. Tapi pas dengar orang kebantu gitu, itu sukacita yang nggak bisa dinilai dengan uang gitu. Nah itu. Jadi mudah-mudahan kita kajian saya nggak meleset, biar kita cuan army bisa cuan bareng-bareng gitu ya. Jadi istilahnya cuan army masih ingat moto kita, cuan bareng-bareng, rugi juga bareng-bareng. Sangkut jangan rugi, nggak ada rugi kalau kita invest. Cuan ketunda juga bareng-bareng gitu, ya. Jadi itu yang saya sampaikan hari ini, ya. Kondisi hari ini, jadi dia masih tanggung, mungkin ini masih dia belum tahu arahnya. Apa dia mau tendang ke atas, mungkin dia sideway bentar ke atas, atau 4-4 ketendang lagi ke bawah gitu ya kan. Ya kalian lihat lah misalnya dia nggak bisa tembus juga atau tembus 4-4 di kayak kejadian 10 hari lalu ya kalau nggak salah ya, itu kita waktu ambil bear itu kan 45 ketendang lagi, mungkin dia naik ke 45 ketendang, yang saat itu kalian bisa tambah muatan lagi ya. Jadi paham ya apa yang saya sampaikan, nggak usah ini buru-buru. Selalu saya pertama, koin boleh sama, rezeki beda-beda. Rezeki juga nggak usah kalian kejar. Kalian kejar-kejar, kalau belum rezeki, yang ada sangkut cuan ketunda. Tapi kalau memang rezeki udah ditentuin sama yang atas, momen itu, timing itu selalu tepat pas saja gitu. Percayalah, ya. Jadi santai aja, nggak usah ini gitu. Ya, dan juga saya nggak suka diburu-buru, dikejar-kejar gitu buat gua stres, karena gitu-gitu kita harus ada analisa, harus nentukan gitu supaya nggak salah langkah gitu ya, bukan buru-buru terus nanti salah gitu, ribet lagi gitu. Oke, jadi anyway, good luck buat semuanya. Belakangan ini kita smooth gitu ya, rezeki kita dilancarkan sama yang di atas. Mudah-mudahan yang dapat cuan, saya juga harap jangan lupa untuk berbagi, apalagi kondisi sekarang begini, banyak yang susah, sangat butuh uluran tangan kita juga. Tidak perlu tahu berapa nominal yang kita salurkan, yang penting dari niat, dari hati kita. Mudah-mudahan yang butuh itu bisa tersalurkan, tergantung kalian. Entah kalian mau salurkan ke panti asuhan yang udah cuan, berbagilah ya. Anak-anak itu butuh ya kan, atau orang-orang susah di mana di Indo masih banyak yang begitu. Kalau saya di sini, kami kalau ya, yayasan kadang ya saya kirim ke Indo, suruh saudara saya kasih gitu ke panti asuhan ya. Tapi kalau misalnya di sini mau cari pengemis, kayak di Indo kan banyak pengemis, tapi juga pengemis nggak jelas juga banyak gitu ya. Ya tergantung kalian lah. Pokoknya apapun kita lakukan, asal dari hati, niat baik yang kita lakukan, amal pahala, pasti ada perhitungannya dari yang atas. Juga rezeki kita pasti dibuka, dilancarkan ya. Jadi begitu aja. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.